Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video bengkel logika. Kali ini kita bahas tentang timer kulkas. Fungsi timer di sini adalah mengatur pewaktu kapan kulkas mendinginkan, lalu kapan kulkas berhenti atau kompresornya berhenti, atau mengaktifkan pemanas agar kulkas tidak selalu dalam posisi beku, karena kalau sudah beku tanpa adanya timer ini maka kulkas menjadi berat kerjanya. Kemudian kalau kulkas 2 pintu, lantai satunya itu tidak lagi bisa dialiri oleh udara karena bagian evaporatornya sudah tertutup semuanya dengan es yang membeku, sehingga aliran udara hanya terbatas pada bagian freezernya saja. Atau kalau timer ini rusak, maka kulkas bisa saja tidak bisa melakukan proses pendinginan. Hanya lampu penerangan di dalam kulkas saja yang hidup, tapi kompresor tidak menyala karena timer ini sebetulnya seperti relay yang dikendalikan oleh gear tersebut oleh komposisi gear kecil dan gear besar akan menghasilkan pewaktu. Misalnya untuk pendinginan 8 jam, lalu sekian jam nanti proses pemanasan atau mengistirahatkan kompresor sehingga es yang ada pada bagian dari freezer bisa mencair, lalu nanti masuk lagi ke proses pendinginan. Kemudian timer 1.3 dan 1.4 maksudnya itu apa? Jadi sebetulnya gampang saja mengingatnya. 1.3 artinya bagian dari pin 1 dan 3 itu yang dihubungkan langsung ke listrik PLN. Nah, kalau 1.4 begitu juga, 1 dan 4 dihubungkan ke listrik PLN. Kemudian sisanya yang tidak terhubung ke PLN itulah yang mengaktifkan nanti mana yang untuk pendingin, mana yang untuk berfungsi sebagai tidak mendinginkan atau di force. Nah, di sini ada diagramnya. Jadi kita bisa melihat pewarnaan kabel dari diagram atau plate name dari setiap produk kulkas. Nah, kita tinggal cocokkan saja, atau pada saat kita buka kita tandai dulu supaya tidak terbalik atau salah pasang. Misalnya di sini warna biru dan warna kuning itu 1 dan 3. Nah, itu dihubungkan langsung ke listrik melalui ada beberapa rangkaian seperti skring. Kemudian 3 dan 4-nya itu dialiri ke kompresor 1 dan ke pemanas 1. Ciri kerusakannya adalah ketika kita sudah buka begini, kita tinggal dengar ada nggak bunyi seperti detik-detik jam atau gerakan dari gear-gearnya. Nah, itu menandakan dinamonya masih bagus. Kemudian bisa juga kita intip dari samping kiri atau kanannya ada lubang yang kelihatan nanti ada gerakan gear dari samping tersebut. Kalau bergerak artinya timer ini masih bagus, tetapi perlu juga dicek. Kita cek platnya. Nah, cuma plat ini tidak bisa kita lihat kecuali kita bongkar. Nah, kalau plat di dalamnya itu sudah lepas, maka antara kutub 1 dan kutub 2 atau ketiga itu sudah tidak lagi terhubung. Kerusakan lainnya adalah spool pada bagian warna biru ini. Di dalamnya itu ada spool yang menggerakkan roda-roda atau gear-gear yang mengatur komposisi pewaktu tadi. Bisa saja terbakar atau putus. Kalau sudah putus maka timer sudah tidak lagi berfungsi. Atau juga platnya yang sudah mulai tidak kontak, artinya sudah mulai longgar, kadang terhubung, kadang tidak terhubung pada pewaktu yang harusnya dia tadi mendinginkan kulkas, tetapi karena kurang kontak maka terjadi spark di dalam timer. Yang lama-kelamaan timer ini akan seperti gosong dan juga menjadi rusak. Kemudian bagaimana cara kita mengganti
timer yang rusak tadi, sebetulnya gampang aja, tinggal mencari kode yang sama 13 dan ada kode yang tertulis pada bodinya sehingga cocok nanti pada saat kita pemasangan. Masalahnya adalah ketika timer ini sudah pernah diganti oleh teknisi-teknisi yang lain, nah mungkin saja pewarnaan kabelnya sudah berganti-ganti, nah ini akan menjadi repot. Maka untuk memastikannya adalah kita kembali ke plat name yang ada pada bodi kulkas tersebut. Sebelum kita pasang, kita pastikan dulu apakah gear di dalamnya itu bekerja. Nah, kita putar satu persatu sampai dia nanti akan kembali ke posisi semula. Nah, jika pada saat kita putar tidak ada gerakan, maka kita katakan bahwa timer ini rusak gearnya. Nah, seperti ini bisa Anda lihat dua model timer. Atau bisa juga sebelum kita pasang, kita ukur dulu dengan apometer apakah spoolnya itu masih dalam kondisi bagus atau sudah putus. Pin 1 dan pin 3 kita ukur harusnya itu terhubung, ada nilai resistansinya di situ karena terhubung langsung ke spool atau dinamo lilitan pada box yang berwarna biru ini. Nah, jadi kalau tidak terhubung maka ada kerusakan pada spool tersebut. Mengenai mereknya, nah mungkin kita harus beli kepada toko yang kita percaya apakah barang itu KW ataupun original. Nah, saya tidak sampai di situ mengetahui detail tentang mana produk yang original, mana yang produk KW. Yang penting saya membeli pada tempat yang sudah saya percaya. Biasanya begitu kalau untuk membeli komponen-komponen elektronika. Yang penting pada saat dipasang jangan salah tipe. Kalau salah tipe tidak berfungsi. Kalau merek mungkin bisa saja beda, tidak masalah. Yang penting kita bisa membaca diagram plate name ini supaya kita tahu warna kabel ini kemana, dan tidak keliru pada saat kita pasang. Apakah terjadi kerusakan kulkas kalau salah pasang? Tidak. Paling kejadian yang paling buruk adalah korslet sehingga MCB di rumah kita akan mental. Kalau kerusakan kepada yang lain-lain, saya kira tidak, karena ini hanya sebagai penghantar, yaitu menghubungkan dari kabel atau listrik PLN ke perangkat kulkas seperti kompresor dan apakah ke termostat, apakah ke nanti ada rangkaian pemanas heater dan lain-lain. Jadi disesuaikan dengan waktu yang diatur oleh timer. Jadi salah satu penyebab kenapa kulkas rusak, tidak menyala kompresornya atau tidak dingin, bisa jadi karena timer yang sudah rusak. Demikianlah sedikit informasi dari Bengkel Logika. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum.